kita terakhir untuk pertemuan kapasitas dukung tiang tunggal dan juga pelaksanaan pemancangan di sini. Oke, nah kemudian karena ini juga pertemuan kelima, jadi untuk minggu depan nanti sudah dengan Bu Ula untuk melanjutkan materi atau perkuliahan dari teknik fondasi ini. Oke, nah untuk sebelumnya saya dengar. Terdengar Bu. Oh ya, oke. Terdengar jelas Bu. Ya, baik. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang kapasitas dukung tiang. Yang pertama adalah dari sifat dan karakteristik tanahnya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dari penetrasi, dan yang ketiga adalah kapasitas dukung tiang tunggal dengan rumus dynamic formula. Nah, dari ketiganya ini, ketika kita ingin mendesain atau merancang suatu bangunan, merancang fondasi untuk suatu bangunan di sini, kita perlu menghitung semuanya. Jadi kita perlu step by step untuk perhitungan kapasitas dukung itu kita hitung semua, baik dari sifat dan karakteristik, penetrasi, maupun juga untuk dynamic formula, yang kemudian nanti dari semua kapasitas dukung yang akan kita hitung itu akan kita tampilkan. Nah, dari yang sudah kita tampilkan di sini, kita pilihlah yang paling terkecil. Jadi dari perhitungan kapasitas dukung semuanya kita pilih yang mana, maka itulah yang kita gunakan untuk perhitungan kapasitas dukung tiang, untuk kapasitas dukung tiang izinnya. Nah, untuk kapasitas dukung tiang yang kali ini adalah kita sebut dengan dynamic formula. Nah, kapasitas dukung ultimate yang kita hitung secara dynamic ini didasarkan pada rumus tiang pancang dan berlaku hanya untuk tiang tunggal saja. Tetapi ada hal yang harus kita tekankan di sini, bahwa kapasitas dukung ultimate tiang ini berdasarkan rumus dynamic formula ini itu tidak memperhatikan yang mana adalah perilaku tiang yang terletak pada dasar kelompok tiang yang akan digunakan untuk mendukung struktur yang ada di atasnya. Kemudian juga tidak menghitung adanya tahanan reduksi, tahanan gesek tiang. Kemudian yang ketiga adalah tidak menghitung mengenai perubahan struktur tanah akibat pemancangan, sehingga untuk rumus yang akan kita gunakan ini kita sebut dengan rumus pancang tiang. Nah, di mana untuk rumus ini sebenarnya tidak berlaku untuk jenis tanah yaitu lempung. Nah, hal ini disebabkan karena hubungan antara tahanan statis dan juga dinamik itu tidak tergantung oleh waktu. Oke, nah karena tadi kita akan menghitung kapasitas dukung berdasarkan rumus pancang tiang, maka kita perlu lihat dulu mengenai alat-alat yang kita gunakan untuk memancang tiang. Oke, yang pertama kita lihat untuk yang ini itu adalah alat pancang tiang yang kita sebut dengan drop hammer. Nah, drop hammer ini kita sebut dengan alat pemukul jatuh, di mana terdiri dari ini adalah blok pemberatnya. Ini adalah blok pemberatnya.
Kemudian setelah itu kita jatuhkan, jadi nanti dengan cara ditarik ya, ini kita tarik, kemudian kita jatuhkan dari atas ke bawah. Nah biasanya yang menggunakan drop hammer dengan tipe seperti ini biasanya kita gunakan untuk pekerjaan pemancangan yang kecil. Kemudian yang kedua, ini adalah single acting hammer atau kita sebut dengan pemukul aksi tiang tunggal ya di sini. Nah, pemukul ini itu berbentuk memanjang seperti ini. Oke, memanjang seperti ini dengan ram yang bergerak naik turun. Jadi kalau misalnya tadi yang drop hammer itu, kalau drop hammer yang bergerak itu nanti ini ya, ini yang kita sebut dengan ramnya. Oke, nah ram ini itu akan bergerak naik turun seperti ini. Nah, di mana ram ini itu digerakkan oleh udara atau uap yang terkompresi. Sementara untuk turunnya itu disebabkan oleh gravitasi dan juga beratnya itu sendiri. Oke. Nah, untuk untuk pemukul aksi tiang ini selain ram, di sini ada anvil. Anvil ini ada kepala untuk meletakkan si tiangnya. Jadi anvil ini adalah untuk meletakkan si tiangnya. Oke, kemudian yang ketiga adalah pemukul aksi double atau double acting hammer, di mana sama seperti single hammer. Jadi untuk menaikkan ram atau pemberat yang ada sini kita lakukan dengan uap atau udara. Kalau misalnya kalau single tadi itu jatuhnya itu dengan berat sendiri dan juga gravitasi, sementara untuk double egg hammer ini baik untuk ke atas maupun ke bawahnya itu dibantu dengan menggunakan uap atau udara. Kemudian yang keempat adalah pemukul diesel. Nah, pemukul diesel ini untuk ramnya sendiri, jadi untuk menaikkan maupun menurunkan itu menggunakan bahan bakar atau sistem injeksi dengan bahan bakar, di mana untuk hampir sama seperti yang single egg dan juga double egg acting hammer. Pemukul ini terdiri dari ada silindernya, kemudian ada blok anvil. Ini ada blok anvilnya, kemudian ada ramnya tadi, kemudian ada satu sistem injeksi untuk bahan bakar. Nah, pemukul tipe ini ada yang ringan, kemudian ada juga yang berat sebenarnya, tapi yang bisa kita lihat di sini adalah pemukul ini adalah untuk tipe pemukul yang ringan, kecil, dan untuk penggeraknya menggunakan bahan bakar atau BBM di sini. Yang kelima adalah vibratory hammer. Nah, pemukul getar ini biasanya salah satu alat pancang yang sangat cocok kita gunakan untuk memancang tiang dengan cara kita getarkan. Nah, biasanya frekuensi getarannya itu tinggi. Nah, untuk yang pemukul getar ini biasanya akan lebih cocok untuk jenis tanah-tanah yang granuler. Kenapa? Karena kalau untuk jenis tiang pancang walaupun untuk lempung walaupun digetarkan material tanah itu kan punya kohesi atau daya ikat antar butiran satu dengan butiran lain, sehingga walaupun digetarkan karena ada kohesi ini, maka sampel tanahnya itu tidak banyak bergerak lah dibandingkan untuk pemukul dengan menggunakan dibandingkan dengan jenis tanah dari pasir. Nah, kemudian untuk rumus tiang pancang ini sebenarnya ini merupakan rumus perkiraan dari pemukul tadi. Nah, di mana rumus tiang pancang ini itu diturunkan dari
material tiang dengan prinsip kekekalan momentum, yaitu tenaga yang diberikan sama dengan tenaga kan plus MR atau momentum awal itu sama dengan berat ram dikali dengan kecepatan dibagi dengan gravitasi. Atau momentum awal itu sama dengan berat ram dikali dengan kecepatannya dibagi gravitasi dikurangi dengan impulsnya. Kemudian kecepatan itu sama dengan G dibagi dengan WP kali I. Nah, di mana tadi untuk MR ini adalah momentum ram atau momentum balok besi yang panjang. Kemudian VCE adalah kecepatan tiang pancang dan juga balok besi panjang atau kecepatan antara tiang pancang dan juga ram pada saat terakhir dikompresi, pada saat terakhir ditekan seperti itu. Kemudian VI tadi itu adalah VI ini adalah kecepatan balok ram pada saat ditumbuhkan. Kemudian nanti ada VP ini adalah kecepatan tiang panjang pada akhir restitusi. Kemudian VR adalah kecepatan untuk balok besi panjang pada akhir restitusi. Awal ini pada restitusi. Kemudian WP ini adalah berat tiangnya plus semua aksesoris-aksesorisnya, baik untuk kepala tiangnya, anvil, dan seterusnya. Kemudian WR ini adalah berat ramnya. Kemudian S adalah penetrasi di titik satu pukulan. Kemudian N nanti adalah koefisien restitusi. Kemudian NI adalah jumlah impuls yang menyebabkan terjadinya restitusi. Kemudian nanti selain itu ada beberapa notasi-notasi yang harus kita hafalkan di sini ya. Jadi A ini adalah penampang tiang, E modulus elastisitas, E ini efisiensi hammer, nanti ada tabelnya. Kemudian EH ini adalah tenaga palu yang kita gunakan untuk persatuan waktu. Lalu G adalah kecepatan gravitasi. H ini adalah tinggi jatuh dari ramnya. I tadi impulsnya atau jumlah impulsnya. Kemudian K1, K2, K3 ini nanti ada tabelnya juga. Jadi ini adalah kompresi blok topi elastik. Kemudian K2 adalah kompresi tiang pancang dan K3 adalah kompresi tanah elastik. Kemudian adalah panjang tiangnya, M ini adalah masanya. Oke, nah dari keterangan atas menurut Healy, kapasitas tiang pancang ultimate berdasarkan dynamic formula dirumuskan sebagai berikut. Jadi PU, jadi PU yang di sini kapasitas dukung ultimate atau kita sebut dengan QU atau Q ultimate-nya itu sama dengan efisiensi ram dikali tinggi. S ini adalah restitusi. Banyaknya penetrasi persatuan pukulan, kemudian setengah dikali K1 plus K2 plus K3 dikali dengan N kuadrat dikali dengan WP dibagi dengan berat ram plus berat dari tiangnya. Oke. Nah, nilai S ini kita dapatkan berdasarkan dari proses calendering. Jadi nilai S ini kita dapatkan dari proses calendering. Nah, di mana untuk pemancangan tiang itu sendiri kita harus hentikan jika jadi pada saat dilakukan pemancangan menggunakan alat-alat yang sudah dijelaskan tadi, proses penghentian itu bisa kita lakukan jika materialnya tiangnya kita itu adalah kayu, berarti 10 kali pukulan menunjukkan penetrasi tiang yang masuk ke dalam tanah itu sedalam 5-6 cm, maka kita hentikan untuk pemukulannya.
Nah, proses ini 5-6 cm ini itu kita bisa baca dari proses calendering ini. Kemudian yang kedua adalah jika tiang betonnya tiang kita adalah tiang beton. Maka ketika kita melakukan 10 kali pukulan, penetrasi atau ujung tiang yang masuk ke dalam tanah itu adalah 3 sampai dengan 4 cm, maka kita hentikan pemancangan. Kemudian untuk tiang baja itu sendiri, ketika kita melakukan 10 kali pukulan, penetrasi tiang yang masuk ke dalam tanah adalah 1,2 sampai dengan 2 cm, maka proses pemancangan kita hentikan. Nah, dari rumus yang tadi, dari rumus Healy tadi ini, maka bisa kita lihat bahwa nilai efisiensi hammer ini itu berdasarkan atas alat pemancangan yang kita gunakan. Jadi, kalau misalnya jenis alat pemancang yang kita gunakan adalah drop hammer, maka efisiensi hammernya adalah 0,75 sampai dengan 1. Kemudian kalau misalnya menggunakan single edge hammer, jadi menggunakan single acting hammer, untuk efisiensi hammernya adalah 0,75 sampai dengan 0,85. Lalu menggunakan double acting hammer adalah 0,85. Lalu kalau menggunakan diesel hammer yang menggunakan bahan bakar, nilainya adalah 0,85 sampai dengan 1. Nah, untuk nilai S itu kita peroleh dari hasil calendering. Untuk nilai K1, K2, K3, untuk K1 nanti ada tabel di belakang. Kemudian untuk K2 itu kita hitung dari kapasitas dukung ultimate yang kita rencanakan dikalikan dengan panjang tiangnya dibagi dengan luas penampang tiang dikali dengan modulus elastisitasnya. Sementara K ini K3 itu akan bernilai 0 ketika si tiangnya itu berada pada tanah keras berupa batuan ataupun kerikil. Sementara untuk jenis material yang bukan merupakan tanah keras, maka nilai K3 adalah 2,5 sampai dengan 5 mm. Nah, selain dari Healy, Canada National Code di sini itu memberikan rumus dynamic formula juga. Nah, di mana untuk rumus dynamic formula yang diusulkan, kapasitas dukung ultimate atau PU di sini itu sama dengan EH, efisiensi hammer, dikali dengan energinya, dikali dengan C1 dibagi dengan S plus C2 dan C3. Nah, C1 itu adalah WR, berat ramnya, plus N, saya lupa N tadi adalah koefisien restitusi, kemudian dikali dengan 0,5 kali WP, kali beratnya, berat tiang, dibagi dengan WR ini adalah berat ram, kemudian WP ini adalah berat tiangnya. Lalu C2 itu adalah kapasitas dukung ultimate yang kita rencanakan dibagi dengan 2A, 2 kali luas penampangnya. Sementara C3 adalah L dibagi dengan modulus elastisitas. L ini adalah panjang tiang plus 0,001. Kemudian untuk satuan dari C2 dan C3, satuannya sama dengan satuan calendering milimeter. Kemudian selain itu rumus dari Danish atau yang dipopulerkan oleh Olsen dan Flake, untuk nilai safety faktornya adalah 3 sampai 6. Nah, di mana nilai kapasitas dukung ultimate ini itu sama dengan efisiensi hammer dikali dengan energi hammernya dibagi dengan S plus C1, di mana C1 di sini adalah akar dari efisiensi hammer dikali energinya dikali dengan panjang tiangnya dibagi dengan 2 kali A dikali dengan luas penampang dikali dengan modulus elastisitasnya. Oke.
Nah, kemudian selain itu rumus dari Ethelwyn, di mana menurut Ethelwyn kapasitas dukung ultimate ini sama dengan efisiensi hammer dikali dengan energi hammernya dibagi dengan S, ini adalah nilai dari calendering, plus 0,1 dikali WP dibagi dengan WS. Kemudian berdasarkan rumus gate ini kapasitas dukung ultimate itu sama dengan A. Oke, A nanti ada di sini. Kemudian akar dari efisiensi dikali dengan energinya dikali dengan B dikurangi dengan log S. Nah, satuan PU atau QU di sini adalah kips atau kilonewton. Sementara untuk energinya itu adalah kilonewton meter atau kips feet atau kip kaki. Kemudian S ini satuannya adalah inch atau milimeter. Kemudian lalu A tadi adalah 27 fps atau 104 unit internasional. Kemudian B-nya ini adalah 1 fps atau 2,4. Sementara efisiensi hammer ini tergantung dari hammer yang kita pilih. Untuk rumus Ethelwyn sendiri, untuk drop hammer itu menggunakan 0,75, sementara selain drop hammer maka EH-nya adalah 0,85. Kemudian yang paling terakhir ini adalah bukan yang paling terakhir ya. Jadi untuk Janbu kemudian Mansur itu menggunakan nilai safety faktornya antara 3 sampai dengan 6. Di mana nilai kapasitas dukung ultimate ini sama dengan efisiensi hammer dikali dengan energi hammer dikali dengan KU dikali dengan S. KU di sini itu adalah CD kali 1 plus akar 1 plus lambda dibagi CD. Sementara nilai CD ini adalah 0,75 plus 0,1 kali berat tiang dibagi dengan berat ram. Lambdanya adalah efisiensi hammer kali energi hammer dikali dengan L dibagi dengan luas penampang dikali dengan ES kuadrat. Nah, kemudian untuk rumus ENR memberikan sumbangan untuk formulasi dari dynamic formula, yaitu nilai QU sama dengan 1,25 kali efisiensi hammer dikali dengan energinya dibagi S plus 0,1 dikali berat ram plus dikali dengan koefisien restitusi dikuadratkan dikali dengan berat tiangnya dibagi dengan berat ram plus berat tiangnya. Sementara menurut ASTO nilai PU itu sama dengan EH dikali dengan H dikali dengan WR dikali dengan AR kali P dibagi dengan S plus 0,1. Nah, di mana untuk palu uap atau hammer yang menggerakkan si hammernya itu dengan uap atau yang di sini adalah double acting di sini, maka AR di sini itu sama dengan luas penampang ram. Jadi AR yang ada di sini adalah sama dengan luas penampang ramnya. Dan P yang ada di sini itu adalah berapa tekanan uap digunakan untuk menaikkan maupun menurunkan dari siramnya itu sendiri. Oke, kemudian berdasarkan rumus Navy dan Mackey, nilai kapasitas dukung ultimate itu sama dengan nilai efisiensi hammer dikali tinggi jatuhnya dikali dengan berat ram plus AR kali P dibagi dengan S dikali dengan 1 plus 0,3 kali C1. Nah, nilai C1 ini merupakan perbandingan antara berat tiang, berat pile dibagi dengan berat ramnya.
Kemudian untuk national code atau yang PCU-BC memberikan rumus nilai PU itu sama dengan efisiensi hammer kali tinggi jatuhnya kali C1 dibagi dengan S plus C2, di mana untuk C1 adalah berat ram plus K dikali dengan WP. Nilai K ini adalah 0,25 untuk jenis tiang pancang baja dan 0,1 baik untuk kayu maupun untuk beton. Kemudian dibagi dengan WR plus WP, lalu C2 adalah PU rencana dengan L dibagi dengan dikali dengan E. Oke. Nah, sekarang untuk nilai K, tadi kan belum membahas nilai K ya. K ini gantung dari nilai P per A atau tegangan pendorong yang terjadi pada kepala. Jadi, P ini adalah tekanan yang diberikan, kemudian A ini adalah luas penampangnya. Nah, nilai K1 itu tergantung dari jenis atau bahan tiang pancang. Jadi misalnya ada tiang pancang baja, di mana pada saat melakukan atau meletakkan si kepala tiangnya itu langsung berada. Jadi pada saat hammer kita pukulkan, itu langsung pada kepala dari si tiang pancangnya itu sendiri. Kemudian ada tiang pancang kayu, kemudian misalnya ada tiang beton, kemudian kita packing ada di anvilnya itu kurang lebih 75 sampai dengan 100. Kemudian atau bahan tiang pancang baja, tiang pancang baja yang tertutup dan juga misalnya ada packingan kayu. Dan yang terakhir adalah berbentuk lingkaran, kemudian di antara dua plat baja kurang lebih 10 mili. Nah, cara pembacaannya adalah seperti ini. Jika nilai P per A, jadi P per A-nya adalah 3,5 MPa atau 0,5 KSI, maka kita lihat misalnya tiang pancangnya adalah tiang pancang kayu. Berarti kalau satuannya adalah MPa, berarti nanti K1-nya adalah 1 di sini. Kemudian kalau misalnya P per A-nya adalah 7, maka nilainya adalah 2. Nah, sekarang 10,5, 14, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau misalnya nilainya itu ada di antara 3,5 dan 7, atau 7 dan 10,5, atau 10,5 dan 14, maka kita harus mengkorelasikan dengan cara kita membuat satu interpolasi untuk mendapatkan jika nilai dari P per A-nya itu lebih P per A-nya itu ada di antara 3 sampai 7 atau 7 sampai dengan 10,5 atau 10,5 sampai dengan 14. Oke. Nah, kemudian nilai N. Nah, nilai N ini juga atau koefisien restitusi itu didasarkan pada bahan-bahan atau material yang ada. Jadi misalnya ada kayu, nilai N-nya 0, kemudian tiang pancang kayu, koefisien restitusinya adalah 0,25, kemudian ada bantalan kayu yang mampat di atas tiang pancang baja 0,32, dan seterusnya sampai dengan palu besi yang kita cor di atas tiang pancang beton tanpa adanya penutup atau tanpa ada topi, maka nilai koefisien restitusinya adalah 0,4. Oke. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya atau untuk beberapa contoh perhitungan kapasitas dukung adalah seperti ini. Jadi, misalnya tiang beton berbentuk persegi panjang, lebar sisinya adalah 0,4, berarti bentuknya persegi ya, 0,4 kali 0,4. Panjangnya 20, berarti kalau panjangnya 20 ini sama dengan L. Kemudian tiang kita pancang di dalam pasir
dengan dasar tiang terletak pada lapisan kerikil padat. Berarti kalau lapisan kerikil padat, nanti nilai K3-nya harusnya sama dengan 0. Kemudian untuk penetrasi akhir atau nilai S dari hasil calendering adalah 3 mm per pukulan. 3 mm per pukulan. Dengan menggunakan pemukul aksi tunggal atau single edge hammer, berat ramnya WR adalah 30 kN. Tinggi jatuh adalah 1,5 meter. Nah, ini notasinya adalah H. Kemudian, nah ini untuk nilai K1. Tiang diberi penutup serta dibungkus setinggi 75 mili pada kepala tiang. Jika berat tiangnya adalah 75 dan modulus elastisitas E adalah 14.000 MN per meter persegi, maka berapa kapasitas dukung ultimate kalau misalnya kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu Healy dan Janku. Nah, sekarang tadi kita sudah tahu di sini bahwa WR berat ram tadi 30 dan tinggi jatuhnya adalah 1,5, sehingga energi atau E-nya itu sama dengan 30 kali 1,5. Nah, misalnya saja kapasitas dukung ultimate rencana. Jadi sebelumnya memang kita sudah merencanakan kapasitas dukung ultimate satu tiang itu berapa. Misalnya rencana awalnya adalah 1230, maka tegangan pancang atau P per A-nya kan tadi 0, persegi 0,4 kali 0,4. Jadi 1230 dibagi dengan 0,4 dikali dengan 0,4 hasilnya adalah 7.687 kN per meter persegi atau sama dengan 7,7 MPa. Nah, nilai ini kemudian kita masukkan ke tabel ini. Tabel ini. Nah, tadi kan untuk kepalanya, tiangnya pancang yang dibor dengan packingan 75 mm di dalam topi. Nah, nilai K1 MPa-nya tadi, nilai MPa-nya adalah 7,7. Berarti nilainya ada di antara 7 dan juga 10,5, sehingga kita harus interpolasi. Nanti di sini berarti 10,5 dikurangi dengan 7, 10,5 dikurangi 7, kemudian dibagi dengan 10,5 kurang 7 dibagi dengan 7,7 dikurangi dengan 7. 7,7 itu kita dapat dari P per A tadi yang ada di sini. Nih, 7,7 kita dapat dari sini. Jadi 7,7 dikurangi 7 sama dengan 9 dikurangi dengan 6 dibagi dengan X dikurangi dengan 6. Oke, nah nanti kita akan dapatkan nilai X-nya. X-nya itu adalah nilai K1, maka nilai K1 yang diperoleh di sini adalah 6,5 mm. Oke. Nah, kemudian untuk koefisien restitusi, nilai koefisien restitusi tadi adalah landasan baja di atas baja, baik di atas baja maupun berada di atas tiang pancang beton, maka nilai N-nya adalah koefisien restitusinya adalah 0,5. Kemudian K3, K3 ini harusnya 0 ya, harusnya 0 karena dia berada di kerikil dan juga tanah yang padat. Nah, sehingga untuk nilai K2 itu tadi adalah PU rencana dikali dengan panjang tiangnya dikali A dikali dengan modulus elastisitasnya. Hasilnya adalah 0,01. Nah, sehingga kapasitas dukung ultimate ini sama dengan efisiensi hammer. Jadi efisiensi hammer dikali dengan EH ini adalah H
S tadi sudah ada, kemudian dikali plus dengan setengah kali K1 plus K2 plus K3, dikali berat ram plus N kuadrat, dikali dengan WP, dibagi WR plus WP. Oke, nah tadi untuk mendapatkan efisiensi Hammer itu berdasarkan dari rumus, dari tabel berdasarkan nilai atau jenis dari pemukul yang digunakan. Karena pemukul yang digunakan adalah tiang tunggal, maka efisiensi hammernya adalah 0,75. Nah, sehingga di sini nilai PU atau kapasitas dukung ultimate, nilai E efisiensi hammer adalah 0,75. Kemudian energinya itu sama dengan 30 berat ram dikali dengan tinggi jatuhnya dibagi dengan 0,03. Ini tadi 3 mili per pukulan ya, 3 mm per pukulan, atau sama dengan 0,003 meter plus setengah dikali dengan K1 0,0065 plus 0,01 plus 0,0025. Kemudian ini adalah berat ramnya dikali dengan koefisien restitusi dikuadratkan dikali dengan berat tiangnya dibagi dengan berat ram plus berat tiang, hasilnya adalah 1253. Jadi kapasitas dukung ultimate dari tiang itu ternyata lebih besar atau hampir mendekati untuk kapasitas dukung yang kita rencanakan. Nah, yang tidak diuji adalah kapasitas dukungnya kecil daripada kapasitas dukung rencananya. Kemudian yang kedua tadi menggunakan rumus Janbu. Nah, dari rumus Janbu itu nilai kapasitas dukung ultimate itu adalah nilai efisiensi hammer kali berat ram kali tinggi jatuhnya dibagi dengan KU kali S. Nah, nilai KU itu ada di sini sehingga kita perlu mencari nilai lambda dan juga CD-nya. Nah, lambdanya itu adalah efisiensi hammer tadi 0,75 kali dengan efisiensi hammer itu adalah WR kali 1,5 itu 45 dikali dengan panjangnya dibagi luas penampangnya dikali dengan modulus elastisitas dikali dengan nilai S atau dari hasil pembacaan calendering hasilnya adalah 33,5. Sementara untuk CD ini adalah 0,75 plus 0,1 dibagi dengan berat tiangnya tadi 75 dibagi dengan berat ramnya adalah 1,13. Sehingga kita masukkan pada rumus KU di sini itu sama dengan nilai CD. CD ini adalah 1,13 dikali dengan 1 plus 1 plus lambdanya 33,5 dibagi CD-nya 1,13 di pangkat setengah atau diakarkan, maka hasilnya adalah 7,19 sehingga 7,19 ini bisa kita masukkan ke dalam KU yang ada di sini. Nah, dari kapasitas dukung menurut Janbu di sini menghasilkan nilai kapasitas dukung ultimate-nya adalah 1564. Hal ini dapat terlihat bahwa perhitungan kapasitas dukung berdasarkan Janbu itu lebih besar dari kapasitas dukung berdasarkan perhitungan Healy tadi. Nah, sehingga kalau misalnya kita menabelkan kapasitas dukung berdasarkan rumus A, B, C, D, dan seterusnya, maka kita lihat mana kapasitas dukung ultimate yang paling kecil, maka itu yang kita gunakan untuk desain atau perhitungan dari kapasitas dukungnya. Oke, nah kemudian yang terakhir adalah mengenai pelaksanaan dan juga
bagaimana cara melakukan kontrol terhadap pemancangan tiang. Nah, di sini yang pertama mengenai pelaksanaan pemancangan dulu. Jadi dalam pemancangan tiang itu ada beberapa hal atau proses-proses yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk memastikan di mana letak titik atau letak fondasi yang akan kita lakukan pemancangan. Nah, proses pemancangan, jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya alat pemancang itu ada banyak. Jadi misalnya drop hammer tadi untuk pekerjaan yang lebih ringan, kemudian ada hydraulic hammer, kemudian ada diesel hammer yang menggunakan bahan bakar, kemudian ada hydraulic static pile driver, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk konfigurasi alat tiang pancang, terdiri dari seperti ini, anvil dan seterusnya. Ya, jadi ada landasan yang akan kita ram tadi untuk ram, kemudian ada landasannya, kemudian ada cushion hammernya, kemudian ini ada adaptor kepala tiang. Jadi untuk adaptor kepala tiang, nah ini untuk topi tiang yang tadi besarannya kurang lebih 75 sampai dengan 100 mili. Kemudian ada cushion untuk tiang, biasanya lebih tidak begitu keras. Tujuannya itu adalah hanya untuk melindungi si tiang pancangnya. Nah, kemudian baru di bawahnya ini adalah tiang pancangnya. Oke. Nah, alat tiang pancang itu nanti terdiri dari seperti ini. Jadi ada alat tiang pancang, kemudian nanti ada hammer yang akan kita gunakan untuk memancang, kemudian ada kepala, ada followernya. Jadi follower itu tujuannya adalah agar nanti si tiang pada saat dilakukan pemancangan itu tiangnya tidak miring di sini. Nah, kemudian dan memastikan bahwa tiangnya itu nanti pada saat kita lakukan pemancangan di situ nanti tiangnya itu tetap lurus pada saat masuk ke dalam tanah. Nah, untuk drop hammer seperti yang saya lebih rinci di sini, jadi tipe hammer ini adalah hammer konvensional. Kemudian prinsip kerjanya adalah hammernya nanti kita angkat seperti yang tadi. Jadi proses pengangkatan dengan jarak tertentu, biasanya kita menggunakan kabel baja yang ada di sini. Kita menggunakan kabel baja di mana nanti berat hammernya ini kita jatuhkan ke kepala tiang yang ada di sini. Kepala tiang yang ada di sini. Nah, energi yang diberikan tadi itu adalah berat dari si ram yang ada di sini dikali dengan tinggi jatuh dari ram yang ada di sini. Jadi untuk tinggi jatuh ram yang di sini itu kita sebut dengan H. Sementara berat dari ram ini itu adalah nilai WR-nya. Nah, inilah yang kita sebut dengan energi potensial atau nilai EP-nya. Nah, mungkin hampir sama untuk posisinya. Jadi nanti akan ada hammernya. Ini adalah kabel yang digunakan untuk menarik tadi. Kemudian ada topi tiangnya. Kemudian tetap ada cushion yang tujuannya adalah untuk melindungi si kepala tiang. Jadi pada saat dilakukan pemancangan itu ada redaman di sini. Nah, redaman itulah yang tahan oleh si cushion tiang ini. Nah, kemudian di bawah cushionnya ini tiang ini hampir sama seperti yang tadi, tipe steam hammer menggunakan uap. Jadi biasanya untuk prinsip kerja dari si steam hammer ini, jadi beban yang ada di sini atau berat ram di sini itu terhubung dengan piston yang berada di dalam ruang bakar. Jadi ini adalah pistonnya.
Kemudian, udara atau uap yang digunakan itu akan mengangkat, piston sehingga nanti ram yang ada di sini itu akan terangkat, kemudian palu akan jatuh dengan berat sendirinya. Jadi sama seperti sebelumnya, nilai energi potensial itu sama dengan nilai EP itu sama dengan, WR dikali dengan berat ram dikali dengan tinggi jatuhnya atau H-nya. Oke, mungkin ini juga sama, energi potensialnya itu adalah berat ram dikali dengan tinggi jatuh. Begitu juga dengan hydraulic hammer. Dan juga tadi untuk vibratory hammer. Oke. Oke, nah kemudian ini ada rangkuman untuk hammer yang digunakan, berdasarkan, jenis fondasi yang sesuai atau tidak. Ini bisa kita lihat di sini, baik kelebihan dan juga kekurangannya. Kalau untuk yang drop hammer mungkin kelebihannya adalah biaya peralatannya itu relatif lebih murah, namun kekurangannya adalah gaya tumbuk yang dihasilkan itu, sangat besar sehingga di sini nanti bisa, kadang-kadang kalau misalnya materialnya itu kurang baik, itu bisa menyebabkan, kerusakan pada tiangnya. Oke, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian setelah itu untuk pemilihan hammer. Jadi untuk pemilihan hammer sendiri itu harus kita sesuaikan, dengan apa jenis tanah dari hasil pengujian yang kita gunakan. Di mana hammer yang terlalu ringan itu tidak dapat memancang tiang sampai dengan lapisan tanah yang kita inginkan. Sementara nanti kalau misalnya hammer yang kita pilih adalah hammer yang terlalu berat, selain harganya mahal, itu dia juga bisa dapat merusak tiang yang akan digunakan untuk pemancangan. Kemudian untuk pemilihan, pilihlah sesuai dengan kebutuhan pemancangannya. Jadi sesuai dengan material si tanahnya, material si tiangnya itu sendiri dan juga kondisi tanah. Nah, di mana kondisi tanah yang ada di sini itu nanti akan kita dapatkan atau bisa kita baca dari hasil pengujian soil investigasi berupa nilai dari CPT maupun nilai dari NSPT. Oke. Nah, kemudian untuk pelaksanaan pemancangan, untuk pelaksanaan pemancangan, yang pertama adalah kita melakukan persiapan lahannya terlebih dahulu. Jadi kita hilangkan semua pengganggu-pengganggu yang ada di sini, baik misalnya kalau ada pohon mungkin yang digunakan untuk bangunan dan seterusnya itu bisa kita tebang terlebih dahulu, akarnya kita buang dan seterusnya. Kita siapkan dulu lahannya. Jadi kalau misalnya lahannya juga terlalu lunak misalnya, mungkin kita bisa persiapkan terlebih dahulu. Misalnya kalau tidak terlalu banyak bisa kita replacing dan seterusnya. Kalau misalnya atau bisa kita lakukan stabilisasi jika tidak terlalu tinggi ya, atau misalnya improvement terlebih dahulu. Nah, yang penting kita lakukan persiapan lahannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah kita menentukan benchmarking-nya terlebih dahulu. Jadi benchmarking untuk menentukan posisi dari pile yang akan kita pancang. Nah, benchmarking itu dari sini kita juga harus memastikan bahwa pada saat kita mau melakukan pemancangan, area yang akan kita lakukan pemancangan itu harus benar-benar free. Free-nya adalah baik dari kanan baik dari kanan maupun kirinya itu harus kurang lebih free
2 meter itu posisinya harus free semuanya. Nah, karena pada saat nanti dilakukan pemancangan dengan menggunakan alat tiang pancang, kalau misalnya ada gangguan di sini, nanti untuk pile yang akan kita pancang itu akan mengalami gangguan. Karena tadi kan yang pertama adalah tujuannya adalah agar si hammer yang akan kita gunakan itu dapat bergerak bebas. Jadi pergerakannya itu bisa kurang lebih 2 meter ke kanan ataupun 2 meter ke kiri. Jadi benar-benar harus free. Kemudian pada saat kita melakukan pemancangan, kan kita akan meletakkan follower tadi yang akan kita gunakan. Tujuannya adalah agar si tiang pancang pada saat kita lakukan pemancangan itu harus lurus ya, harus benar-benar lurus, sehingga diharapkan ketika ini sudah lurus dan ketika akan dilakukan pergerakan oleh hammer tadi itu di sini tidak ada gangguan sama sekali. Oke, nah kemudian yang ketiga, selain tadi, karena tadi kita kan sudah memastikan bahwa bisa terjadi pergerakan baik kanan maupun kiri, kurang lebih ada 2 meter di sini. Nah, kemudian untuk pelaksanaan pemancangan kita harus meletakkan kita harus pastikan dengan benar bahwa lahan atau area gerak dari peralatan ini itu dapat bergerak bebas di sini. Nah, sehingga ketika kita melakukan persiapan tadi yang harus 2 meter kanan kirinya itu bebas, selain itu kita juga harus memastikan bahwa ada lahan yang bisa kita gunakan untuk alat dari pemancang ini bisa masuk ke dalam, bisa masuk dan juga bisa melakukan pemancangan pada titik pada tiang pancang yang sudah kita benchmarking tadi. Nah, kemudian selain itu untuk pelaksanaan pemancangan, kita harus memastikan bahwa terdapat tempat untuk meletakkan tiang. Jadi kita harus memastikan betul bahwa ada tempat atau ada lahan yang bisa digunakan atau stockyard yang kita gunakan untuk penempatan tiang. Nah, biasanya kita letakkan sedemikian rupa. Tujuannya adalah agar pada tiang, jadi kita beli wedge di sini ya. Tujuannya itu adalah agar pada saat kita melakukan pengangkatan terhadap tiang yang akan kita pancang, jadi kita lakukan seperti ini. Jadi letaknya kurang lebih seperti ini. Jadi 1/4 L untuk sling yang pertama, 1/4 L untuk sling yang kedua. Tujuannya adalah agar kita bisa memasukkan sling pada si tiang pancang yang ada di sini. Jadi kurang lebih ada di sini ya, di sini dan di sini untuk kita lakukan pengangkatan sebelum kita lakukan pemancangan. Oke, kemudian setelah dilakukan pengangkatan, setelah kita lakukan pengangkatan, maka kita lakukan penempatan tiang. Nah, ini tadi yang harus bebas 2 meter ke kanan dan juga ke kiri. Jadi di sini misalnya tadi yang sudah kita lakukan benchmark yang ada di sini. Nah, kemudian setelah kita letakkan atau kita lakukan penempatan tiang, nah sekarang di sini kita kontrol terhadap posisi tiang. Jadi kita kontrol terhadap posisi tiang dengan menggunakan follower tadi. Jadi di mana nanti untuk batas toleransinya kurang lebih adalah 7,5 meter. Kemudian dan vertikal, untuk yang vertikalnya adalah 1/50.
Oke. Nah, kemudian follower tadi, jadi follower tadi itu digunakan agar tiang yang kita akan pancang, jadi yang akan kita pancang itu harus benar-benar lurus seperti ini. Jadi jangan sampai nanti tiang yang kita pancang bentuknya adalah seperti ini. Jangan sampai bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua, adalah posisi dari si tiangnya. Jadi posisi tiang dan juga kepala tiang itu harus benar-benar tepat, atau dudukan dari tiangnya ini harus sesuai dengan diameter si tiangnya. Jadi jangan sampai diameter tiangnya itu kurang dari dudukan yang ada di sini, karena takutnya pada saat kita lakukan pemancangan, kalau misalnya tidak pas di kepala tiang, nanti tiangnya akan bisa miring seperti ini. Oke, posisinya akan miring. Oke, kemudian kalau misalnya untuk tiang pancangnya, jadi misalnya untuk tiang pancang panjang atau kedalamannya kurang, maka kita lakukan penyambungan dengan cara kita las seperti ini. Kurang lebih kita las seperti ini. Oke. Kemudian kalau misalnya setelah kita lakukan pemancangan, maka kita mengambil final set. Final setnya itu apa? Final set adalah yang proses calendering tadi. Jadi tadi kan ada nilai S. Nilai S itu harus ada, kita lihat di situ. Kalau misalnya tadi tiang pancangnya adalah berupa beton misalnya, berarti kurang lebih kedalamannya 3 mili ya. Kurang lebih 3 sampai dengan 5 mili kalau 10 kali pukulan untuk penetrasi yang masuknya adalah, calendaringnya adalah seperti ini ya. Kita bacanya adalah seperti ini. Kalau misalnya masuk ke dalam tanahnya itu sudah mencapai 3 sampai dengan 5 mili, maka kita hentikan untuk pemancangannya. Sementara kalau untuk jenis baja kurang lebih 1,2 sampai dengan 3 kalau tidak salah ya. Oke, nah di sini kita lakukan proses calendering, kemudian pada saat yang terakhir tadi nilai S-nya kita baca di sini kira-kira ada berapa mili per pukulan. Dari situ kemudian kita lakukan pembacaan rumus pancang tadi. Oke. Kemudian untuk pengawasan pemancangan. Jadi untuk pengawasan pemancangan itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah persiapan. Nah, dari persiapan ini kita harus melihat atau mengecek kondisi lokasi kegiatan sesuai dengan sub drawingnya kita. Kemudian kita cek semua peralatan pemancangan. Nah, peralatan pemancangan tadi seperti yang di awal, bahwa kita harus lihat si berat pemancangannya itu sebisa mungkin tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu berat. Kenapa? Kalau terlalu ringan nanti kita akan sulit sekali untuk mendapatkan kedalaman tanah keras yang akan kita gunakan. Kemudian kalau terlalu berat nanti bisa merusak dari si kepala tiangnya. Kemudian kita mengecek untuk kesiapan tenaga kerja, kemudian jumlahnya dan juga kualifikasinya. Kalau misalnya tidak ada perubahan, maka untuk kesiapan kerjanya sudah bisa kita lakukan. Kemudian harus ada penanggung jawab dari penyedia jasa kegiatan, baik misalnya untuk kegiatan pemancangan, jadi misalnya yang misalnya untuk materialnya, untuk tiangnya, bagaimana cara lifting ataupun untuk pengangkatan tiangnya, kemudian bagaimana untuk pemancangannya, semua itu harus ada penanggung jawabnya. Kemudian harus ada pengendalian K3 atau keselamatan kerja, kesiapan penanganan terhadap lingkungan. Kemudian tadi harus ada penetapan benchmarking atau titik referensi tadi untuk elevasi tiang pancang yang akan kita pancang. Kemudian adanya permit
atau izin untuk pekerja. Kemudian ini cek utilitas bawah tanah, bahwa nanti pada saat kita lakukan pemancangan, si tanahnya itu tidak akan mengalami gangguan akibat pemancangan yang sudah dilakukan. Kemudian untuk QC atau quality control, untuk quality controlnya adalah yang pertama adalah kita mengecek dulu mengenai sertifikat dari fabrikasi dari tiang pancang yang akan kita gunakan. Lalu kita harus mengontrol diameter tiang pancang yang digunakan. Misalnya dari desain atau dari gambar kerja, diameter tiang pancangnya kita adalah 0,5. Berarti nanti kita harus melihat bahwa diameter tiang pancang yang tersedia itu harus 0,5 juga. Karena kalau misalnya kurang atau lebih, karena tadi untuk yang si pemancang tiang itu pasti akan membawa si kepala tiangnya itu kepala tiangnya itu pasti sebesar diameternya, yaitu misalnya dudukan tiangnya tadi itu pasti 0,5. Kemudian cek jenis tiang pancangnya. Lalu kita tentukan tiang yang akan kita gunakan untuk pengujian. Kemudian mengontrol tadi berapa jumlah tiang yang akan dipancang, kemudian lokasi yang diuji, termasuk juga adalah bagaimana pada saat dilakukan posisi pemancangan. Jadi misalnya dilakukan ada beberapa kelompok tiang ya. Untuk kelompok tiang itu pada saat pemancangan misalnya ada misalnya ada kelompok tiang seperti ini ya. Jadi kita ada beberapa tiang. Nah, kalau kita lakukan misalnya di sini. Ya, di sini misalnya ada 6 tiang. Kalau misalnya kita melakukan pemancangan, yang pertama adalah di sini, maka posisi pemancangan yang kedua itu jangan berada di sini atau di sini, tetapi diusahakan lebih jauh sedikit, misalnya ada di sini. Kenapa? Tujuannya adalah agar karena kalau tanah itu ketika kita lakukan pemancangan pasti dia akan mengalami gangguan. Jadi akibat getaran dan seterusnya nanti akan mengalami gangguan seperti ini. Diharapkan kalau misalnya kita lakukan pemancangan di area yang dekat, misalnya yang di sini atau yang di sini, bisa jadi pada saat kita lakukan pemancangan nanti yang sini mengalami gangguan, maka tanah yang ada di sini juga akan mengalami gangguan. Nah, sehingga diusahakan posisinya seperti ini. Kemudian mengenai penempatan dan juga penyetelan untuk tiang pancang. Setelah kita mengecek jumlah tiang, maka kita cek juga ketersediaan tiang pancang. Makanya tadi harus ada stockyard. Kemudian bagaimana posisi atau penempatan tiang pancang yang benar, jadi harus sesuai dengan gambar kerjanya. Kemudian penempatan alat pancangnya itu di atas ponton dan harus berada pada posisi pemancangan di mana akan dilakukan pemancangan tiang. Kemudian ada alat keselamatan kerja baik untuk operator maupun untuk mesinnya. Kemudian ini standarnya ya. Jadi untuk posisi tiang vertikal dan horizontal itu tidak ada perubahan arah dan tidak melampaui batasnya. Jadi radiusnya kurang lebih tadi persyaratannya adalah 75 mili dan kemiringannya adalah 1:50. Kemudian dipastikan benar untuk hammernya beratnya sama, kemudian topi bajanya sesuai atau tidak, ada bantalan atau cushionnya tadi. Kemudian tiang pancang itu harus terletak pada sumbu yang sama. Jadi tadi kan kita sudah membuat benchmarking itu ya.
Nah, karena membuat benchmarking itu, maka untuk posisi tiangnya itu tidak boleh miring dan harus, lurus sesuai dengan benchmarking tadi. Oke, kemudian, eee, untuk tahapan pemancangan, yang pertama adalah, kita tentukan titik tadi, benchmarking-nya, kemudian, kita lakukan dengan hammer, dengan cara jatuh bebas, tapi ini juga tergantung dari, alat atau, eee, hammer yang digunakan. Kemudian kita, eee, melakukan pengecekan jumlah pukulan. eee, dan juga panjang tiang yang tertanam setiap, kedalaman 1 meter, 0,5 meter, dan juga 0,25 meter. Nah, kita siapkan kertas kalendering yang kita pasang pada badan tiang yang tadi sebelumnya sudah dilihatkan. Jadi kita pasang pada beban tiang, kemudian proses kalendering ini itu kita lakukan menjelang 1,5 meter dari pemancangan selesai. Artinya seperti ini, ketika kita di desain kita misalnya kedalaman, yang akan kita pancang adalah kedalaman 11 meter. Nah, proses calendering, jadi penentuan 11 meter tadi mungkin, minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa, penentuan kedalaman dari tiang pancang itu adalah didasarkan pada hasil uji, SPT maupun CPT. Nah, ketika kita merancang atau, mendesain bahwa kedalamannya adalah 11 meter misalnya, maka proses calendering ini tidak dilakukan mulai dari, proses pemancangan awal, tetapi kita lakukan kurang lebih 1,5 meter, menjelang akhir kita lakukan pemancangan. Jadi kurang lebih misalnya adalah, pada kedalaman 9,5 meter atau pada kedalaman 9 meter. Nah, kita lakukan, pembacaan menjelang, 1,5 meter ini, dengan maksud adalah, jika, eee, tiang yang kita pancang tadi itu sudah mencapai tanah keras, maka bisa kita hentikan, walaupun sebelum dari 11 meter tadi. Oke, kemudian yang kelima adalah kita mencatat, kejadian khusus, misalnya terjadi penurunan secara tiba-tiba, kemudian, yang terjadi pada saat pemancangan, kemudian kita harus lakukan catatan pemancangan itu harus lengkap sesuai dengan spesifikasi teknis atau spesifikasi umumnya. Kemudian cek, kedalaman setiap tiang pancang yang masuk ke dalam tanah dan juga cek jumlah panjang pemancangan yang berada di bawah air kalau misalnya pemancangan itu kita lakukan untuk daerah yang memiliki kadar, tinggi muka air yang tinggi. Oke. Nah, kemudian, untuk tahapan perbaikan dari si tiang pancang itu, sebelum kita lakukan perbaikan dan menentukan, proses perbaikan terhadap si tiang pancang, yang pertama harus kita lakukan adalah mengecek kerusakan yang terjadi dulu. Kemudian mengecek apakah, posisinya sesuai dengan, kesesuaian posisi dan juga elevasi yang sesuai dengan, soft drawing-nya kita. Kemudian, untuk material tiang pancang yang tidak memenuhi syarat, itu tidak dapat, diterima oleh pengawas pekerjaan dan harus diperbaiki. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan seperti yang ditentukan oleh pengawas, pekerjaan, itu akan mencakup dan tidak terbatas pada approval pekerjaan. Kemudian untuk pemotongan kepala tiang. Jadi untuk pemotongan kepala tiang yang pertama adalah untuk beton tiang pancang kita kupas terlebih dahulu sampai dengan elevasi yang kita tentukan.
sehingga nanti untuk beton yang tertinggal itu akan masuk ke kepala tiang atau ke pile cap tadi, itu kurang lebih adalah sepanjang 5 sampai dengan 10 cm. Kemudian untuk tiang pancang beton bertulang dan baja yang tertinggal, setelah kita lakukan pengupasan itu harus cukup panjang dan harus dapat diikat di atas pile cap-nya. Umumnya diameter tulangannya adalah 40 diameter tulangannya. Kemudian untuk pemotongan tiang pancang beton itu kita harus lakukan hati-hati. Tujuannya adalah untuk mencegah agar tidak terjadi kerusakan pada tiang pancangnya. Kemudian yang keempat adalah untuk beton yang retak atau cacat secara visual itu harus kita perbaiki atau kita potong atau kita menggantikan dengan beton yang baru. Dan pastikan kalau misalnya kita lakukan perbaikan atau penggantian, ini kita harus pastikan bahwa si beton harus benar-benar monolit dengan beton yang lama. Ya, oke. Baik. Untuk materinya sudah selesai. Ada yang mau didiskusikan? Saya persilahkan. Sebelumnya materi yang terakhir sudah saya share ya. Sudah saya share atau belum ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, oke. Baik. Oke, ada yang mau didiskusikan mungkin? Permisi, Bu. Iya. Boleh saya bertanya, Bu? Ya, silahkan. Untuk pelaksanaan pemanjangan ya, Bu. Itu kan seumpama nanti ya, Bu, lokasi pemanjangannya itu di dekat ada pemukiman gitu ya, Bu. Kan itu kalau waktu pemanjangan pasti ada getaran dan suara yang keras itu kan, Bu. Itu kan mungkin kayak ada membuat kaca pecah, jendela pecah gitu kan. Nah itu kira-kira solusinya gimana ya, Bu? Oh ya, oke, baik. Untuk untuk daerah yang pemukiman padat, untuk daerah pemukiman yang padat, kalau memang benar-benar akan dilakukan pemancangan tiang, solusinya adalah kita mengganti hammernya dengan hammer yang tidak menghasilkan atau yang kita sebut dengan silent hammer. Jadi ada yang silent hammer, namun harganya biasanya sangat mahal sekali. Atau yang kedua yang kita lakukan adalah tiang yang kita gunakan adalah bukan tiang pancang, tetapi tiang bor, sehingga nanti pada saat kita melakukan atau membuat satu untuk fondasinya, maka yang kita gunakan adalah tiang bor. Berarti metode yang digunakan adalah kita ngebor terlebih dahulu tanahnya, kemudian setelah itu kita masukkan casing, lalu masukkan si tulangannya, baru kita cor. Jadi solusinya ada dua. Yang pertama kita ganti tiangnya adalah tidak menggunakan tiang pancang, atau yang kedua kita menggunakan silent hammer. Sebenarnya itu sudah sering dilakukan sih. Mungkin kalau misalnya kalian lihat yang di Jakal itu kan padat sekali lokasinya. Tapi untuk kalau kalian pernah lihat yang di Natasha itu menggunakan tiang pancang di situ. Namun untuk hammer yang digunakan adalah silent hammer. Jadi sebenarnya kalau untuk sekarang sih sudah tidak ada masalah yang seperti itu ya. Apalagi untuk daerah padat seperti itu, tergantung dananya kita. Kalau dananya kita banyak, kita bisa menggunakan kayak Natasha itu kita bisa menggunakan silent hammer. Atau kalau misalnya tidak punya dana atau dananya terbatas, kita bisa menggunakan bor pile. Baik, Bu, terima kasih atas penjelasan. Ya. Oke, ada lagi mungkin?
Izin bertanya Bu. Ya. Nah tadi kan disampaikan kalau mungkin solusinya bisa menggunakan bore pile untuk menggantinya kan. Untuk kekuatannya sendiri lebih direkomendasikan dari tiang pemancangan atau dari bore pile itu sendiri Bu, sama dan semisal kan kalau menimbulkan getaran itu kan pastinya juga kondisi tanah atau geologi di sekitarnya kan juga terpengaruh Bu. Nah itu selain untuk meminimalisir untuk pergerakan tanah atau sejenisnya itu bagaimana? Kalau ditanya mengenai kekuatannya sama-sama kuat. Tapi kalau yang ditanya untuk materialnya, jadi artinya gini, makanya kita kan harus mendesain kapasitas dukung. Kemarin kan saya bilang bahwa kalau misalnya kita menggunakan tiang panjang, maka nilai SF-nya adalah 2,5 sampai 3. Tetapi kalau menggunakan bore pile, maka SF-nya adalah 3 sampai 4. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi atau meminimalisir material kontrol terhadap material yang tidak tidak seragam untuk betonnya. Nah, sehingga saya rasa kalau dari segi kekuatan sama-sama kuat. Jadi tergantung dari kontrol kita, kontrol yang terjadi di lapangan. Jadi memang pada saat dilakukan, kalau untuk bore pile pengecoran itu memang benar-benar harus kita QC-nya itu harus benar-benar main di sini. Sementara kalau untuk pemancangan tiang pancang, QC yang bermain di sini adalah pada saat kita lakukan pemancangan dan juga pada saat awal si material pile-nya itu sampai. Kalau untuk meminimalisir dari yang terjadinya pergerakan tanah dan seterusnya, kan tadi ada casing. Harusnya kalau ada casing kan tidak pergerakan tanah itu bisa terkontrol di situ. Jadi tidak terjadi yang namanya longsor pada lubang bor dan seterusnya. Jadi dari proses pelaksanaan untuk menggunakan casing. Jadi kalau misalnya untuk bore pile itu ada casingnya. Tetapi kalau misalnya untuk tiang panjang saya rasa akan ada pemilihan sendiri sih sebenarnya. Makanya tadi kan posisi kita melakukan pemancangan itu tidak boleh berdekatan. Jadi kita biarkan si sampel tanah yang akibat pemancangan itu stabil dulu akibat gangguan. Setelah itu baru kita pancang di dekat dari si tiang yang sebelumnya. Maksudnya seperti itu atau gimana? Pertanyaannya seperti itu atau gimana, Dek? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi mungkin? Sama mohon maaf, Bu. Tadi saya saat absen tadi masih gagal. Oh ya, oke. Nanti silakan absen lagi. Baik, Bu. Sebentar ya. Apa ya? Mulai aja dulu. Mulai dulu aja. Tak nyusul ya, habisin ya. Ya mungkin sambil menunggu temennya yang absen, ada lagi mungkin Dek, silahkan. Kita masih ada waktu kurang lebih 4 menit lagi. Izin bertanya Bu Dewi. Ya, silakan. Dalam pelaksanaan pemancangan itu biasanya bisa terjadi kegagalan apa saja Bu?
Kalau pemancangan yang tadi, yang pertama mengenai kondisi tanah. Misalnya kita tidak bisa melihat misalnya karena kan untuk titik yang kita tinjau itu tidak kita hanya mereka-reka ya. Mereka-reka yang pertama misalnya ada yang namanya lensa pasir misalnya, yang lensa pasir mungkin saya pernah jelasin kalau nilai NSPT-nya tiba-tiba 60 kemudian tiba-tiba turun atau di sondirnya itu misalnya sudah tinggi sekali, kemudian tiba-tiba 1 meter 1 meter di bawahnya tiba-tiba mengalami penurunan, nilai QC-nya kecil sekali. Nah, kegagalan yang pertama adalah penurunan secara tiba-tiba. Itu akibat dari kondisi tanah yang kita tidak tahu, karena untuk geoteknik itu sendiri itu sangat berbeda dengan dengan struktur. Kalau struktur itu sendiri materialnya pasti, oh iya beton dengan kekuatan sekian itu pasti. Tapi kalau untuk geoteknik itu tidak serta-merta tidak serta-merta kita sudah melakukan pengujian itu mewakili semuanya, sehingga banyak sekali kejadian-kejadian mengenai kondisi tanah yang seperti itu. Yang kedua, untuk kondisi aquifer misalnya, kita pada saat pengujian kita tidak mendapatkan aquifer di situ, tapi ternyata pada saat kita lakukan pemancangan terdapat aquifer, mau tidak mau mengalami penurunan kapasitas dukung. Kemudian yang ketiga, kalau kita tidak menggunakan casing, untuk bore pile misalnya, salah satu contohnya adalah di Lapindo. Itu kan kesalahan karena tidak dilakukan tidak pengeboran yang tidak menggunakan casing ya, salah satu kemungkinan yang terjadi. Kemudian kesalahannya adalah mengenai pemancangan tiang tadi. Jadi kalau misal untuk tiangnya pada saat kita lakukan pemancangan itu tidak lurus atau tidak sesuai dengan benchmarkingnya yang tadi, atau posisi dari si tiang alat untuk tiang pancangnya itu tidak benar, sehingga si followernya itu tidak membuat si tiangnya itu benar-benar lurus. Itu juga salah satu kemungkinan yang terjadi. Kurang lebih seperti itu untuk beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi di pemancangan. Baik Bu, terima kasih penjelasannya Bu. Iya. Izin bertanya sekali lagi Bu. Kalau untuk kasus yang tiang pancang yang patah itu bagaimana Bu? Kalau untuk tiang pancang yang patah itu kan karena kondisi tanah itu tadi ya. Yang pertama tadi yang saya bilang ada lensa, atau yang kedua kita menemukan batu di situ. Kalau misalnya memang patah, itu kan kita bisa lihat ya. Kita bisa lihatnya di mana pada saat kita melakukan pengujian setelah kita lakukan pemancangan. Ada pengujian yang kita sebut dengan salah satunya adalah dengan menggunakan PDA test. Jadi kalau misalnya pada saat kita lakukan kontrol ternyata ada kerusakan tiang pancang yang ada di dalamnya, berarti harus kita ganti. Jadi semuanya ada kontrolnya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Iya. Baik, masih ada lagi mungkin? Ya, baik, kalau sudah tidak ada untuk perkuliahan kita sampai dengan pertemuan kelima ini sudah selesai. Untuk minggu depan nanti kalian akan dilanjutkan oleh Bu Ulah untuk teknik fondasi. Oke, terima kasih untuk hari ini dan juga beberapa minggu sebelumnya. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang, tapi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk bisa berdiskusi dengan saya, bisa melalui WA, saya persilahkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.